Bagi artis yang tidak mudik, harus menerima kenyataan pembantunya yang mudik. Selama libur lebaran mereka mengurus rumah sendiri tanpa pembantu, mengasuh anak tanpa babysitter, atau berpergian tanpa supir. Nia Daniati, Vena Melinda, Agus Wisman, dan Mona Ratuliu memberikan komentarnya kepada tim Cek dan Dicek yang berkunjung ke rumah mereka beberapa hari sebelum para pembantunya mudik. Vena Melinda mengaku pembantu, babysitter, dan supir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1424 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali saya Fani Rahmasari bisa menjumpai Anda tepat di Hari Raya kemenangan ini dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai informasi menarik dari dunia selebriti yang kami kemas dalam nuansa perayaan Lebaran. Dan berikut pemirsa kita simak dulu kilasan tayangannya. Cek dan Dicek edisi Idul Fitri hari ini menampilkan cerita para selebriti yang ditinggal mudik pembantunya. Simak juga penuturan pembantu, supir dan babysitter para artis terkenal tentang rencana mudik mereka. Di usia dini, anak-anak selebriti menunjukkan bakat yang diturunkan dari orang tuanya. Simak bagaimana anak-anak Reza, Krisdayanti, Nia Paramita, dan Ahmad Dhani menirukan gaya orang tuanya. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Simak bagaimana Sukma Ayu, Edis Adelia, Usi Sulistiawati, dan Olivia Zalianti merenungkan kembali hubungannya dengan sang ibu di hari Lebaran ini. Lebaran berarti ditinggalkan pembantu yang mudik. Itu pula yang dialami oleh para selebriti kita. Beberapa hari sebelum pembantunya mudik, tim Cek dan Dicek sempat berkunjung ke rumah beberapa selebriti untuk mengetahui bagaimana mereka mengurus rumahnya di hari Lebaran ini tanpa pembantu. Kami juga sempat mericek para pembantu artis-artis ini tentang rencana mudik mereka. Bagi artis yang tidak mudik, harus menerima kenyataan pembantunya yang mudik. Selama libur lebaran mereka mengurus rumah sendiri tanpa pembantu, mengasuh anak tanpa babysitter, atau berpergian tanpa supir. Nia Daniati, Vena Melinda, Agus Wisman, dan Mona Ratuliu memberikan komentarnya kepada tim Cek dan Dicek yang berkunjung ke rumah mereka beberapa hari sebelum para pembantunya mudik. Vena Melinda mengaku pembantu, babysitter, dan supir semuanya pulang kampung lebaran ini. Yang jelas pembantu, suster, supir pulang ya semua. Sebenarnya repot kalau kita lagi banyak kerjaan ya. Jadi kalau misalkan aku lagi ada jadwal penuh, Mas Ivan juga kantor, otomatis anak-anak harus ada yang jaga kan. Rumah harus bersih terus. Begitu pula dengan Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Mereka memiliki 3 pembantu termasuk 1 babysitter yang diizinkan mudik pada libur lebaran ini. Dia pulang dengan catatan setelah lebaran harus balik lagi gitu. Kebetulan soalnya kita cocok gitu kan, kita cocok sama dia, jadi ya kalau bisa sih dia balik gitu loh. Vina juga udah cocok ya, udah mau main. Sementara itu Nia Daniati dan Agus Wisman mempunyai kiat agar pembantunya tidak pulang semuanya pada hari lebaran, yaitu menggilir waktu mudik bagi para pembantunya. Saya bebas ya, mereka milih untuk mudik atau tidak mudik gitu. Ya mungkin kalau yang tidak mudik akan diberi tunjangan bonus gitu ya, lebih. Bukan berarti tidak mudik, nanti pada saat yang lain pulang baru mereka bisa ikut mudik lagi gitu. Bahkan sekarang pada mau di sini semua gitu ya. Tapi mungkin saya bilang ya udah dibagi aja. Ya kalau sudah begitu mungkin dua-dua, yang mudik juga dapat bonus, yang itu tidak bonusan lebih enak gitu. Kalau mereka mudik jangan tiga-tiganya, kasihan kita dong. Apalagi ada bayi. Jadi nanti giliran. Gitu. Entah 2 orang dulu, yang satu ada di sini, nanti satu lagi baru mudik. Dan kalau saya yang nggak pulang itu ya ditambah sebesar gaji pula gitu. Cek dan Dicek sempat juga mewawancarai para pembantu rumah tangga, babysitter, dan sopir yang bekerja di rumah para selebriti terkenal ini. Mereka bercerita tentang rencana mudiknya tahun ini. Ya karena saya baru sebulan, saya memutuskan nggak pulang dulu, nanti aja. Pulang lebaran 2 hari 3 hari gitu kan. Lama ya mungkin 10 hari lah kurang lebih karena jauh gitu kan, ke Padang gitu. Kita bertiga pulang mudik setelah bagus kembali. Sebelum para pembantu mudik, artis-artis ini juga tidak lupa membayarkan THR. Pakai standar ya, udah 1 bulan setengah gaji kita bayar, kemudian
udah kebiasaan juga uang transfer ya, uang transfer buat mereka. Kemudian mungkin ada uang baju ya, bagi pembantu yang punya utang ya, kita bebasin aja gitu. Masalah THR sebetulnya sama ya, sama yang lain, sebesar gaji itu udah pasti. Cuman memang karena mereka nggak pulang, tambah lagi 1 kali gaji lagi gitu. Biasanya 2 bulan gaji. Ya, jadi ada gaji ke-13. Ya, jadi double gitu, double gaji. Nah, biasanya saya kasih baju sama apa sih kayak parcel gitu loh untuk keluarganya. Sama kalau saya biasa 2 tahun baru saya kasih emas. Kalau sekarang enggak dulu gitu. Karena kan baru banget, baru sebulan ya kan. Paling nggak usah THR lah. Kalau kayak ongkos buat pulang kayak gitu-gitu ya, terus sama baju. Setelah pembantunya mudik, apakah para artis ini mencari pengganti atau mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga? Aku udah punya pembagian tugas. Kalau Mas Ivan ngepel, nyuci dan menyetrika, aku beberes, ngelap-ngelap, bersihin tempat tidur, ngasuh anak. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, kalau aku ternyata suka banget beberes. Nyapu aku kerjain gitu loh, sampai namanya nyuci piring gitu. Tapi aku pakai glove ya, jadi supaya nggak rusak tangannya. Terus masak. Ya kalau cuma seminggu 2 minggu masih bisa dihandle, nggak apa-apa lah gitu ya. Ya repot-repot dikit lah, mungkin aku juga repot ngurusin Davina, ngurusin rumah, Indra juga repot mesti nyupir sendiri segala macam. Mencari pembantu susah-susah gampang. Karena itu mereka punya kiat agar pembantunya yang mudik dapat kembali ke Jakarta dan tetap bekerja padanya. Mungkin kesejahteraan dan fasilitas yang kita berikan kepada mereka gitu. Mungkin kalau yang laki kredit motor gitu ya, kita lunasin motor, mungkin seolah-olah mereka hasil kerja mereka sekian tahun dapat motor gitu, tapi tanpa memotong gajinya juga gitu. Itu yang sudah kita lakukan di sini. Kemudian supir yang jauh rumahnya kita beri kendaraan, boleh bawa pulang lah gitu, itu aja. Untuk bisa balik lagi, toleransi daripada kitanya, kita tuh jangan sekali-sekali menganggap pembantu itu seperti misalnya zaman dulu babu, istilahnya itu ya, pembantu itu jongos, upik abu, betul, dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak salah banget, nggak saya marahin. Ya, itu penting banget. Kalau misalnya kita terlalu cerewet pun juga. Saya sebetulnya orang cerewet, tapi kalau dalam hal pekerjaan rumah ini mereka udah jalankan dengan baik, kenapa kita mesti cerewet? Biasanya kan gajinya 2 kali, kemudian kasih baju yang saya bilang. Kadang-kadang saya kasih dia rewards, kalau kamu balik saya tambahin 100.000 dari gaji yang kemarin. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa. Pada tayangan Cek dan Dicek edisi kali ini, tepat di Hari Raya Idul Fitri, kami telah menyiapkan sebuah liputan unik dan menarik tentang bagaimana anak-anak selebriti terkenal meniru gaya orang tuanya atau yang memiliki bakat yang sama. Kita simak bagaimana putra-putri dari Krisdayanti, Reza Artamevia, Ahmad Dhani, dan juga Nia Paramita ketika berperilaku seperti orang tuanya. Pemirsa, gambar yang saat ini tengah Anda saksikan bukanlah gambar reporter Cek dari Cek sedang mewawancarai Ahmad Dhani. Inilah gambar yang terekam oleh kameramen kami saat akan mewawancarai Ahmad Dhani dan istrinya Maya. Si sulung Ahmad Al-Ghazali langsung meraih mic dan disodorkan ke arah ayahnya. Memang begitulah gaya anak-anak selebriti. Pola tingkah mereka yang menggemaskan tidak luput dari perhatian media. Ada yang penasaran memegang mic saat orang tuanya diwawancarai? Ada juga yang kecil-kecil sudah menunjukkan bakat seperti ayah atau ibunya. Coba lihat bagaimana Rama putra sulung Nia Paramita dan Gusti Randa pandai menyanyi seperti ibunya. Atau lagi-lagi putra Ahmad Dhani ikut-ikutan memegang mic saat ayahnya bernyanyi. Yang ini lain lagi. Putri sulung Reza Zahwa tidak mau ketinggalan ikut naik ke atas panggung saat sang ibu bernyanyi. Dan jangan lupa juga Aurel, putri Krisdayanti yang kecil-kecil sudah tahu bagaimana menselaraskan penampilannya dengan sang ibu.
Pastinya gaya dan aksi anak-anak selebriti tadi mereka lakukan setelah melihat bagaimana perilaku orang tuanya. Nia Paramita juga pasangan Ahmad Dhani dan Maya misalnya telah menurunkan bakat menyanyi mereka ke anak-anaknya.